Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat, kayaknya pada belum sarapan ya? Sudah sarapan belum? Hai. Ya, Ini siapa? Hen, Safa, Anissa, Almafira. Ya. Baik, jadi mudah-mudahan suara Pak dengan materi Pak sudah terlihat di layar semua ya? Sudah bisa dilihat ya? Sudah bisa? Oh, sudah. Oh, sudah. Jadi baik, jadi materi kita yang pertama adalah tentang penguatan pendidikan karakter. Jadi perlu Pak sampaikan kenapa hal ini penting tentang penguatan pendidikan karakter, karena sesuai dengan program Bapak Presiden Joko Widodo itu menaikkan nawacita. Jadi namanya Gerakan Nasional Revolusi Mental. Jadi di situ ada 5 poin yang penting adalah percepatan program Indonesia Pintar. Jadi nanti di dalam kegiatan pembelajaran ini ada namanya program Indonesia Pintar, itu kemudian berupa beasiswa untuk anak-anak. Jadi biasanya ini beasiswanya bagi yang kurang mampu. Tapi kita usul saja semua melalui aplikasi Dapodik, nanti itu aplikasi itu yang membacanya. Jadi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Jakarta yang akan membaca apakah anak-anakku layak mendapatkan PIP ini, program Indonesia Pintar. Kemudian adalah yang kedua, bisa nanti di situ adalah revitalisasi pendidikan kebudayaan keterampilan. Tapi kalau untuk SMP belum ada, ya untuk SMP itu belum ada, itu biasanya adanya di SMA. Kemudian yang ketiga adalah gerakan literasi nasional. Nah ini yang mungkin banyak dimiliki oleh anak itu kurang dimiliki oleh anak-anak. Literasi adalah membaca. Jarang membaca buku. Lebih sering menonton ya, nonton HP, YouTube, TikTok. Itu lagi trennya TikTok itu biasanya. Jadi budaya membaca ini sudah sangat punah. Makanya pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia itu diputuskan gerakan literasi nasional. Jadi diharapkan anak-anakku walaupun di mana ya sempatkanlah baca yang dapat memberikan manfaat atau faedah anak-anakku semua. Jadi, membaca ini kan sangat penting. Dengan membaca kita bisa mendapat berbagai informasi yang dapat meningkatkan kompetensi kita. Kemudian yang terakhir adalah penguatan pendidikan karakter tadi. Jadi penguatan pendidikan karakter atau ini biasa itu kita kenal dengan PPK. Jadi bisa anak kuliah itu di slide ada sebuah pendapat dari Ali bin Abu Thalib, itu yaitu adalah dirilah anakmu sesuai dengan zamannya, sungguh mereka akan menghadapi masa depan yang berbeda dengan zaman. Jadi zaman kalian ya atau zaman Pak saat ini berbeda, nanti ketika nanti kalian sudah mencapai di masa yang akan datang itu berbeda. Ya, pasti tantangannya akan berbeda. Tidak seperti sekarang ya. Jadi harus banyak-banyak belajar, harus banyak-banyak juga menguatkan karakter kalian. Apalagi sekarang kan banyak anak yang tidak memiliki sopan santun atau karakter terhadap orang tua, terhadap bapak ibu guru yang ada di sekolah, bahkan terhadap teman. Jadi Pak berharap anak-anakku bisa memiliki karakter sehingga bisa menjadi anak yang cerdas, berkarakter. Ya. Nah, ini bisa dilihat di slide berikutnya. Ini kan ada nih fakta-fakta kondisi karakter bangsa. Ini adalah contohnya saja. Budaya mengantri misalnya. Kadang-kadang di situasi tertentu atau kondisi-kondisi tertentu kita diminta untuk mengantri. Nah, kadang-kadang kita kurang sabar untuk mengantri, akhirnya sering menerobos. Bukan hanya di tempat-tempat umum, bahkan mungkin kalau seandainya kalian sudah masuk sekolah pelajaran secara offline tatap muka, seandainya bapak ibu guru minta untuk mengantri, biasanya ada yang tidak mengantri. Nah, jadi harus dibudayakan mengantri. Inilah yang menjadi ciri karakter bangsa. Artinya apa di situ, bahwa kalian harus bisa bersabar, lebih bersabar lagi dalam melakukan sesuatu. Kemudian disiplin lalu lintas. Disiplin lalu lintas ini kalau kita melihat sekarang fenomenanya banyak anak-anak
yang mungkin SD, SMP, dan SMA itu kan sudah bisa membawa motor, tetapi mereka tidak mengikuti aturan yang mestinya. Dalam artian berdisiplin lalu lintas, harus punya SIM, ya, memakai helm, gitu. Kemudian menaati rambu-rambu lalu lintas, itu sangat-sangat jauh dari harapan. Jadi kalau ada dari anak-anakku yang sudah bisa membawa motor, jadi sangat diharapkan bisa mematuhi disiplin lalu lintas. Tapi biasanya belum, biasanya sudah harus punya SIM berumur 17 tahun. Jadi pun kalau harus terpaksa membawa motor, ya mungkin diusahakan bisa memiliki. Kemudian tadi masih ada hubungannya yang dengan yang di poin 2, ketertiban di jalan raya. Jadi membawa sebuah kendaraan tidak asal membawa kendaraan semuanya saja. Kadang-kadang bagaimana kita harus melewati atau mendahului sebuah kendaraan, kita juga harus memperhatikan itu ketertiban jalan raya. Tidak sembarangan kita mendahului. Jadi ada aturannya. Kemudian penumbuhan pembiasaan nilai karakter. Nah, ini bisa anak-anakku lihat di slide ini. Jadi ada 10 poin, ya. Ini adalah 10 poin. Bisa lihat di sini. Yang pertama, anak belajar memanage waktu atau mengatur waktu. Nah, tadi kan yang di slide sebelumnya kan ada tuh budaya mengantri. Jadi di situ disampaikan jika ingin mengantri paling depan, datanglah lebih awal dan persiapannya lebih awal. Jadi ini sering keterkaitannya ada. Jadi anak-anakku kalau pengen bisa mendapat antrian cepat, maka dia harus datang lebih awal dan persiapannya lebih awal. Mungkin harus bangun pagi. Kemudian yang kedua adalah anak belajar bersabar menunggu. Dan tiba terutama jika ia di antrian paling belakang. Jadi tadi Pak sudah sampaikan bahwa memang kalau kita mengantri harus butuh kesabaran. Dan inilah yang karakternya yang harus anak-anakku tumbuhkan di dalam diri kalian. Kalian harus banyak-banyak bersabar. Memang agak berat. Memang butuh sebuah kebiasaan dan latihan mental kita untuk bisa menjadi lebih sabar lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, anak belajar menghormati hak orang lain. Jadi, tadi itu. Jadi yang datang lebih awal, giliran lebih awal dan tidak saling serobot, merasa diri penting. Dan juga nanti kalau diperhatikan, jadi kalau sudah nanti di sekolah, mudah-mudahan pandemi COVID-19 kita ini segera berakhir dan kalian bisa segera mengikuti pembelajaran secara tatap muka atau offline, sehingga kebiasaan-kebiasaan di sekolah itu bisa kita rasakan.